Tenanglah, aku ini jangan takut. Mari kita baca di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi inilah kata-kata yang saya angkat, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sebelum kita melihat perkataan ini dengan lebih jauh, mari kita melihat dulu keadaan murid-murid. Karena perkataan ini ada latar belakangnya. Keadaan murid-murid ada beberapa hal yang saya bisa daftarkan di sini ya. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa mereka itu diperintahkan oleh Yesus untuk menyeberangi danau. Jadi ada perintah dan mereka taat. Perintah, taat. Udah lengkap, gak salah bukan? Tuhan memerintahkan perintah dan mereka taat. Loh, tapi kok terjadi badai? Nah ini saudara, kok terjadi halangan rintangan? Ya toh? Seringkali kita berpikir kan demikian. Saya sudah begini, saya sudah begitu, kok terjadi ini? Tapi saudara tidak perlu kecil hati, karena ini juga terjadi pada murid-murid. Diperintah oleh Yesus, mereka taat, tapi ada sesuatu terjadi. Yang kedua, murid-murid waktu itu tidak disertai oleh Yesus secara jasmani. Karena firman Tuhan berkata, mereka diperintahkan pergi, Yesus sendiri, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi mereka tidak ada Yesus di samping mereka. Secara jasmani mereka tidak melihat Yesus. Tetapi apakah Yesus tidak tahu? Dikatakan Yesus melihat. Kalau sudah perhatikan tadi. Dari atas bukit Yesus melihat. Nah saudara-saudara, saya juga membaca hal ini, saya terapkan dengan diri kita sendiri. Kita ini sekarang tidak bisa melihat Yesus. Kadang-kadang kita berpikir, Yesus ini tahu nggak sama keadaan saya ya? Mbok Yesus muncul loh, 1 detik aja, biar saya tahu, oh dia mengetahui keadaan saya. Secara jasmani kita tidak melihat, secara jasmani kita tidak bisa meraba, tidak seperti murid-murid waktu itu. Mereka bisa meraba Yesus, mereka bisa melihat dengan mata jasmani. Tetapi meskipun demikian, kita harus yakin Tuhan menyertai kita. Dan berbahagialah, kata firman Tuhan, yang tidak melihat namun percaya. Saudara lebih berbahagia, kita lebih berbahagia. Yang ketiga, mereka ada di tengah malam dan di tengah danau. Ini satu keadaan yang berbahaya dan menakutkan, mencekam. Di tengah malam, di tengah danau. Kalau ada apa-apa, mau minta tolong sama siapa? Tidak punya baju pelampung. Jadi situasi yang saya rasakan paling mencekam dalam kehidupan murid-murid. Sudah di tengah danau, di tengah malam, tidak bisa melihat apa-apa. Segala sesuatunya gelap, hanya angin, hanya ombak. Kalau ada apa-apa mau minta tolong sama siapa? Tidak ada. Mungkin saudara pernah mengalami demikian ya. Ada saat-saat tertentu mencekam. Tidak tahu kalau terjadi sesuatu ini mau minta tolong sama siapa. Nah itu keadaan murid-murid. Gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada lampu. Dan kemudian keadaan yang berikutnya yang menjadi titik, menjadi fokus. Dikatakan bahwa mereka diterpa oleh angin sakal. Angin sakal itu angin yang datang dari depan. Sehingga dikatakan terjadi gelombang yang besar. Itu bukan sekedar angin, cuma angin begitu menghalang, tapi itu angin yang membuat gelombang.
gelombang besar, dan dikatakan di dalam Injil Matius, perahu mereka terombang-ambing. Angin besar, gelombang besar, perahu terombang-ambing, ke sana kemari. Dan tidak menutup kemungkinan ombak mulai masuk, air mulai masuk ke dalam perahu. Menakutkan, saudara. Inilah keadaan murid-murid waktu itu. Mungkin ada di antara kita yang juga mengalami. Tidak menutup kemungkinan saudara sedang dalam keadaan yang demikian. Saudara merasa di dalam satu kegelapan, tidak tahu mau kemana lagi. Sementara situasi dan kondisi menghalangi, mengombang-ambingkan kita. Nah, itulah yang dialami oleh murid-murid. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana jalan keluarnya. Di dalam Injil Markus tadi kita lihat bahwa dalam keadaan yang seperti itu ternyata Yesus datang berjalan di atas air. Dan dia berkata kepada murid-murid, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 3 frase yang diucapkan. Tetapi ini adalah kata-kata yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh murid-murid waktu itu. Dan sangat dibutuhkan oleh kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan kata-kata yang sama diperdengarkan kepada saudara dan saya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Coba kita melihat lebih jauh ketiga kata ini ya. Pertama saya mau melihat tentang kata tenanglah. Mengapa perlu ditenangkan? Karena mereka panik. Kata-kata tenanglah itu mengandung satu pengertian, jangan panik, jangan gelisah, tenang, jangan panik. Orang kalau menghadapi bahaya itu pasti panik. So itu Tuhan Yesus perlu berkata, jangan panik, tenang, jangan gelisah, jangan terombang-ambing. Perahu boleh terombang-ambing, situasi, kondisi, keadaan di sekitar kita bisa mengombang-ambing perahu kita. Tapi hati kita jangan terombang-ambing. Tetap, ini penting, tenang penting. Mengapa kita harus tenang? Pertama, sebab kalau kita tidak tenang, saudara, kita tidak bisa berdoa. Coba kita baca satu ayat. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, Rasul Petrus berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, harus menguasai diri, dan jadilah tenang. Kita harus bisa menguasai diri kita dan tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau hati kita tidak tenang, kita tidak akan bisa berdoa. Pengalaman kita bukan? Berapa kali kita berdoa, setengah jam sudah berlutut, tiba-tiba kita sadar, setengah jam ini olah opo aku ini. Kenapa? Karena setengah jam pikiran kita lari kemana-mana, tidak tahu sudah dibawa kemana sudah pikiran kita. Nah itulah yang dikatakan tadi. Supaya kita dapat berdoa, kita perlu ketenangan. Kita perlu menenangkan diri kita. Yang kedua, mengapa kita harus tenang? Supaya kita dapat berpikir dengan jernih. Kalau orang tidak tenang, dia tidak akan bisa berpikir. Saudara pernah kehilangan barang itu begitu penting, lalu saudara coba cari ke sana ke sini, tidak ketemu. Pernah? Saudara cari ini, cari di sana, cari di sini. Mungkin tempat yang tidak mungkin ditaruh itu, saudara tetap bongkar. Sampai akhirnya, enggak ada ya. Nah, tenang. Ketika kita tenang baru ini. Oh, tak taruh dalam kantong celana. Pasti saudara pernah mengalami demikian. Itulah sebabnya kita harus tenang. Sebab kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan berikutnya, mengapa kita harus tenang? Supaya kita dapat mendengar. Nah ini sudah, ini penting ya. Mendengar apa? Bukan mendengar suara orang, tapi mendengar suara Tuhan. Yesaya berkata, kamu akan mendengar suara dari belakangmu yang mengarahkan engkau ke kanan atau ke kiri. Suara itu tidak datang dari samping, tidak datang dari depan, tapi dari belakang. Artinya apa? Saudara harus konsen. Seperti orang belajar jalan, sudah, atau sudah jalan dengan mata tertutup, dituntun dari belakang. Saudara harus perhatikan itu. Mandek, konsen kepada suara temannya, karena itu yang tidak akan keliru. Nah, kira-kira demikian. Mengapa kita harus tenang? Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu lembut. Suara Roh Kudus itu lembut. Ketika kita tenang, saudara berdoa, ada saatnya kita berkata-kata, ada saatnya kita diam. Karena Tuhan mau berkata-kata. Doa ada saatnya kita tenang, diam diri. Yang kedua, kata aku ini.
Saya juga melihat aku ini ada beberapa pengertian yang Tuhan mau berikan kepada murid-murid. Pengertian pertama, aku ini atau ini aku. Atau bahasa Inggrisnya, it is I. Pengertian pertama adalah, I am here. Atau artinya apa? Aku ada di sini. Ini aku. Bukan yang lain. Aku ada di sini. Coba kita baca ayat ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Never leave you. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus yakin. Sebab kalau Tuhan yang ngomong, itu perkataan yang bisa kita pegang seumur hidup kita. Dan masih banyak ayat lain. Jelas bahwa Tuhan itu ada di samping kita. Mungkin kita tidak bisa melihat secara mata jasmani. Tapi kita harus bisa melihat secara mata rohani bahwa Dia ada bersama kita. I am here, I am with you. Ini pengertian pertama, saudara ya. Pengertian kedua dari kata ini adalah, aku ini Allah yang maha kuasa. The great I am. Aku adalah Allah yang maha kuasa menyertai engkau. Itu artinya. Persis sama dengan waktu Musa bertanya kepada Allah ketika dia ketemu dengan Tuhan, semak belukar berduri. Di Keluaran 3 dia berkata, Allah akan memerintahkan, pergi kepada bangsamu, beritahu bahwa engkau sudah bertemu dengan aku. Begini. Lalu Musa bertanya, lah kalau mereka tanya, namanya siapa? Aku harus ngomong apa? Lalu firman Tuhan berkata, katakan bahwa aku ini adalah aku. I am that I am. Kata inilah yang menjadi asal-usul dari kata Yehovah, YHWH. Aku adalah aku, kata Allah semesta alam. Tuhan mau ngomong, aku ini Allah yang maha kuasa, maha besar, maha dahsyat, maha segala-galanya. Jadi tidak perlu lagi sudah diterangkan siapa lagi. Aku ini. Pernah Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang yang menentang dia, orang-orang Farisi, ahli Taurat, ditanya, kamu siapa? Kok kamu ngaku-ngaku melihat Abraham, lebih besar dari Abraham dan sebagainya. Lalu Tuhan Yesus menjawab gini, itu di Yohanes 8 dikatakan, sebelum Abraham ada, I am. Dia cuma ngomong gitu, aku ada. Dan orang Yahudi langsung ngambil batu mau melempar dia. Mengapa? Karena pernyataan itu setara dengan keluaran ini. Orang Yahudi tahu, kalau kita baca mungkin tidak ngerti, tapi ketika Yesus yang ngomong, mereka tahu Yesus sedang menunjuk kepada perkataan Allah, introduksi Allah kepada Musa. Ketika ditanya, siapa engkau, ya Allah? Nah, saudara-saudara, kita seringkali tidak menyadari kehadiran Allah, ya, kita tidak menyadari bahwa Allah yang menyertai kita itu Allah yang maha kuasa. Nah, mari kita kembali diingatkan. Dan arti yang ketiga daripada aku ini adalah trust me. Percayailah aku. Percayalah kepadaku. Trust me. Mengapa pakai kata trust? Kok nggak believe? Karena dua kata ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama, artinya percaya. Tapi saya pakai kata trust karena trust itu lebih kuat daripada believe. Saya boleh gambarkan gini, kalau kita believe, percaya, itu kita percaya kepada perkataan Allah. Dan itu bagus, memang Tuhan mau kita believe, percaya kepada firman-Nya. Tapi kalau trust itu bukan cuma firman-Nya, tapi kita percaya kepada pribadi orangnya. Seperti orang bisa mengutangi orang sekian besar karena apa? Bukan karena omongannya, tapi karena dia melihat orangnya ini. Dia tahu orang ini bisa dipercaya, bisa dipegang. Nah, yang Tuhan mau adalah trust me, percayailah aku. Seperti Rasul Paulus berkata, karena aku tahu kepada siapa pribadi, siapa yang aku percayai ini aku tahu. Haleluya. Apakah saudara tahu siapa yang Anda percayai? Pribadi yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berbohong. Mari kita percaya itu kepada pribadi. Bukan sekedar cuma perkataan, tapi kepada pribadi yang mengatakan itu. Trust me, percayailah aku. Ada satu ilustrasi, saudara pernah melihat toh? Wire walking, orang berjalan di atas wire, di atas kabel atau di atas apa. Sudah satu saat ada orang yang pinter wire walking, dia mempertunjukkan kebolehannya. Wah, semua orang tepuk tangan.
Hebat Bapak ini ya. Yang berjalan, dia cari tempat yang tinggi, dia berjalan, wah kiri serang, waduh lewat. Lalu Bapak itu memberikan tantangan kepada penontonnya. Apakah saudara percaya kalau saya bisa membawa orang, wah percaya semua. Terus dia bilang, siapa yang mau saya bawa? Gak ada yang mau. Percaya oke, saya percaya hebat. Siapa yang mau? Ojo aku. Tiba-tiba ada satu orang anak, saya mau Pak, dibawa. Dan berhasil. Ketika turun anak itu, kok kamu berani nak? Dia katakan, karena dia adalah papaku. Si anak mengapa kok berani? Karena dia yang berjalan ini yang menggendong aku adalah ayahku. Aku percaya dia tidak akan membiarkan aku jatuh. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan menggendong kita dan dia tidak akan membuat kita jatuh. Haleluya. Percayalah saudara. Trust him. Bukan sekedar believe tapi kita trust, kita percaya. Trust itu berarti kita menyerah juga. Ada penyerahan dalamnya. Pasrah. Dan kata terakhir yang saya mau angkat adalah, kata yang ketiga adalah jangan takut. Ini perkataan yang sangat kita dambakan dan muncul berkali-kali dalam Alkitab. Ada yang mengatakan muncul 365 kali. Sehingga seolah-olah setiap hari Tuhan itu ngomong kepada kita. 1 tahun kan 365. Jangan takut, jangan takut. Mengapa kok kata ini harus diulang-ulang? Memang kita harus akui saudara. Saya katakan bahwa musuh terbesar dalam diri manusia, dalam diri kita, ketakutan. Ketakutan itu membuat kita seringkali tidak berdaya. Ketakutan bisa membuat kita tidak produktif. Orang takut tidak berani ya berbuat ini, berbuat itu. Takut ini, takut gagal, takut ini, takut dilihat orang. Macam-macam ketakutan itu. Dan ketakutan juga membuat kita tidak dapat memperoleh berkat-berkat Tuhan. Nah ini. Itu sudah terbukti di dalam ceritanya bangsa Israel. Waktu mau masuk tanah Kanaan, mengapa mereka tidak mau masuk? Padahal mereka juga tahu itu tanah yang baik. Penyebab utama karena mereka takut. Mengapa takut? Karena tidak percaya, tidak trust sama Tuhan. Ya memang ini ada kaitannya sudah. Sebab itu mari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang takut. Bahkan di dalam Wahyu dikatakan orang-orang penakut itu salah satu orang-orang yang tinggal di luar. Jadi Tuhan selalu ingin kita tenang, berani menghadapi segala sesuatu. Dengan kita percaya bersandar kepada Tuhan, kita maju untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Mari kita tolak roh-roh ketakutan itu sejauh-jauhnya. Tuhan tidak memberikan kepada kita apa? Roh ketakutan. Kita baca ayat itu ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Roh yang kuat, roh yang berani, roh kasih. Sebab dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan dikatakan roh ketertiban, roh penguasaan diri. So itu mari kita mau percaya kepada perkataan Tuhan. Tenanglah aku ini, jangan takut. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.